Cindy Luna? Ya, Cindy Luna. Gue suruh dia nyium boneka gue. Berapa? 2 juta buat beli tiketnya. Gue bilang iya nyokap gue kayak gitu doang. Tapi Ini nyokap yang patut dicontoh nih. Halo sobat-sobat yang nelak, bertemu lagi di sini di channel saya Alpian di tidak pernah atau pola cara manggil gua apa. Kali ini saya membuat sejarah baru. Channel Alpiandi adalah channel pertama yang akan mewawancara Cindy Luna. tanya dong. Karena kebetulan tetangga kenal dan juga sebaya. Kita cinggu. Itu cinggu, satu line kita. Jangan ditanya line berapa karena memang sudah tidak muda lagi. Oh iya benar, kita 97. Yeay. Kan gue udah best sama Minggu. Oh iya. Saya juga 97. Kalau Cindy Luna bilang 97, saya 97. Ya, kita harus sangat jiwa-jiwa muda sekali ya gitu. Forever young. Ngomong-ngomong soal Cindy Luna, kita tuh pertama kali ketemu tuh di sebuah acara Bea Cukai. Jadi di situ sebenarnya gue tuh udah lama pengen ngajak collab lu gitu. Cuma kayak baru kesampaian sekarang gitu. Jadi kayak alhamdulillah. 3 tahun tuh kayaknya. Iya, kita tahun berapa sih? 2019 ya? Pokoknya ada acara Bea Cukai mengenai ya kerjasama proses pengiriman ya, karena kita influencer K-pop jadi kayak gimana sih kayak idol K-pop di Bea Cukai itu biasanya diapain aja sih gitu kan. Apa sih album K-pop nyampe idolnya sih ngapain? Idol K-pop. Idol. Dia mau idol. Gua ngomong album. Idol. Gimana sih kayak idol K-pop? Idol. Sorry. Album K-pop pas nyampe Indonesia di Bea Cukai prosesnya diapain aja gitu. Nah, kita room tour Bea Cukai waktu itu. Jadi, langsung aja lah ini gua akan Lo mau nanya apa? menanya nih pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ini kayaknya udah sering ingin ditanyakan netizen nih. Kan Cindy Luna kan ini udah dikenal sebagai orang-orang satu aja ya. Udah dikenal sebagai orang yang lu ngapain lihat pertanyaan gua sih? Jadi lu kan udah dikenal sebagai orang yang tanda kutip pelangganan fansign EXO ya kan sama Seventeen gitu kan, tapi kan awal EXO dulu kan, baru Seventeen. Bahkan Sehun aja sama Mingyu sampai udah kenal. Minggu enggak sih. Serius Mingyu enggak? Bukan sempat manggil Cindy Luna itu. Iya, tapi kan kalau Sehun iya ya. HP. Jadi kayak gue masih nggak yakin gitu sebenarnya. Masih nggak yakin kalau Mingyu. Dia kayaknya cuma tahu nama gue deh. Oh. Tapi kalau misalnya nama gue diganti nih, gue muncul di HP, dia nggak akan tahu gue. Oh. Kan HP kecil, maksudnya muka gue nggak jelas. Iya, kan? tapi kalau Sehun kan lu udah sering ketemu secara ini kan, tatap muka, bercengkrama, tukeran pin BB gitu ya. Nah, lu nih sebenarnya apa sih yang memotivasi lu buat ikutan fansign itu? Apa yang lu lakukan gitu? Maksudnya dari lu cuma fans K-pop biasa gitu sampai akhirnya lu ikut banyak fansign dan bahkan dikenal sama seorang Sehun. Kalau gitu-gitu nagih. Nagih ya? Kayak lo beli album aja, sekali beli album kan lo pengen beli lagi. Tapi nggak, maksudnya kan kayak kalau kita sebagai orang biasa nih, kita kayak beli album jadi PD-nya yang nanya nih. Nggak salah. Nggak ada Supporter kan? Iya. Kan kita sebagai supporter biasa kita kayak beli album aja kan. Nah, Iya. apa yang buat kakak tuh mikir kayak Oh, gue harus fansign. Iya. Ya kan lo pengen lo udah bisa beli album nih. Ibaratnya kan gue dari yang nggak punya duit ya, yang nggak punya duit bukan gimana sih, kan gue kan dulu lulus kuliah nih, tiba-tiba jadi kayak popers gara-gara keracunan sama anak-anak kosan. Nah, kan dulu iu banget. Oh iya, gitu gue juga kan. pernah diceritain sama Cindy Luna tuh dulu kuliahnya jurusannya tidak nyambung kan? Iya, tidak nyambung. Apa coba? Apotek ya? Bukan. Farmasi. Bidan. Bidan kan? Kebidanan, gue ingat banget. Ini kayak gue pas denger itu anjir, Cindy Luna lulusannya malah kebidanan. Gue setahun doang kerja jadi bidan. Oh, tapi sempat kerja. sempat kerja. Kebun jeruk. Tapi kayak bidan sih bukan passion gue. Gitu. Nah itu awal. Gue dari zaman kuliah aja dikata-katain sama dosen gue, lo mau jadi bidan apa biduan? Gitu. Jadi biduan beneran. Iya, jadi biduan beneran, biduannya idol K-pop. Itu kan lu dari kebidan sampai menemukan passion lu ternyata
di K-pop itu gimana? Ini mau ngomongin fansign dulu apa ini? Oh ya, fansign dulu ini. Awalnya bisa ikutan Kan fansign. gue udah, jadi kalau gue dari tiba-tiba ngomong fansign tuh jalannya udah jauh karena gue jadi suka K-pop 2013, pertama fansign 2016, jadi udah 3 tahun. Di dalam 3 tahun itu tuh gue udah yang dari beli album bekas dulu, sumpah gue beli album bekas dulu karena gue nggak tahu. Sumpah sama. Iya kan? Belinya di mana coba lu tebak? Di mana? OLX zaman dulu apa sih? Toko bagus. Apa sih? OLX. Toko bagus ya? Bukalapak. Iya sebelum bukan. sekarang. Sebelum nama OLX kan? Toko bagus kan? Iya sebelum nama Iya, OLX. sebelum OLX gue beli di OLX. Itu asli tapi bekasan. Gue nggak tahu kan beli yang baru di mana. Nah kan? itu masih ada PC-nya. Nggak ada. Oh udah. Gue nggak tahu PC. Yang tahu album ada segini aja. Jadi awalnya itu lu beli albumnya tuh yang kayak gitu albumnya. Iya, album EXO yang seragam itu loh. Oh, Album iya. Mama sama EXO Iya. itu. Kan gue 2013 kan mereka Wolf kan, EXO. Iya. Tuh. Nah, abis itu gue mulai bisa beli, udah bergaya nih, bisa beli album baru. Itu waktu lu beli album bekas itu dalam keadaan lu udah kerja sebagai bidan. Udah. Sebagai bidan. Iya, tapi gue nggak tahu gimana beli album. Kan Oh. gue belum bergabung dengan fangirl kan. Iya. Nggak ngerti informasi kan. Iya. Zaman dulu mana belum ada yang jualan di Instagram, dulu kan masih di Twitter, orang-orang jualan sama Facebook. Iya. Jadi kayak gue nggak mainan Facebook, nggak mainan Twitter, jadi gue searching aja di Google. Cara beli album. Enggak, album EXO. Oh, album EXO. Nemu tuh, kok nggak ada yang baru, adanya yang bekas doang. Ya udah gue beli aja. Terus lu ngerti gak bahwa album tuh sebenarnya harus ada photocardnya? Nggak ngerti ya pas Oh, awalnya nggak ngerti. Ya nggak ngerti lah. Terus lu merasa udah bangga banget gitu beli album. Gue udah seneng banget ya Allah. Oh my god, ganteng banget. Ini baru pernah kan dulu gue kan taunya ya album gitu yang kayak CD abang yang bajakan drakor yang 15.000. Iya. Gue dulu taunya CD tuh ya kayak gitu, nggak ngerti ada Yang isinya ada langsung ada berapa album iya, gitu ya. jadi gue apa nih album 200.000. Gue pikir kan album 15.000 kan, kayak yang kok nggak ada yang bajakan aja. Iya. Dulu lu beli berapa itu harganya? Pikir pengen kayaknya 85.000 deh. Oh, lu pikir 85.000 itu udah beneran full set lengkap gitu ya? Mana masih ada posternya waktu itu kan gue, wow murah banget nih. Oh, itu dapat poster juga? Dapat, cuma nggak ada PC. Gue baru tahu sekarang nih kalau PC itu mahal. Jadi albumnya tuh emang dijualnya murah kan kalau album only. Nah, lu sadar bahwa album yang lu beli itu harusnya album full set itu yang sebenarnya itu ada PC-nya itu kapan? Pas EXO comeback beberapa bulan setelahnya, kan itu kan baru terjun nih. Iya. Gue akhirnya main Twitter, ketemu ini baru tuh comeback, kan ada PO Iya. di Twitter, baru gue tau, aslinya 250.000, amit-amit, mahal banget. Kan kaget ya, baru Iya. pertama kayak, masa sih 250.000 cuma Iya. album gitu doang? Terus akhirnya lu beli. Beli. Terus lu kayak merasa dulu tuh kayak anjir gua dulu beli. Iya, keren banget. Keren banget padahal kagak ada PC-nya. Iya, tapi pas PO mah itu dapat. Nah, pas PO itu dalam keadaan lu udah mulai bisnis di bidang K-pop atau belum? Masih. Nah, setelah itu gara-gara itu kan gue inget. Yeah. Jadi pas gue beli album itu juga di OLX. Ternyata di situ belum dikasih tahu pajaknya berapa. Ngerti nggak sih lo? Oh, Jadi iya. pas udah nyampe gue ditagihin pajak. Iya, itu ada sih dulu Allsep kayak gitu ada sih, iya. Kaget dong gue, ternyata harga beli yang gue pertama itu belum fix. Mahal banget anjir gitu. Terus akhirnya gue kayak Nah, di situ kayak muncul titik balik di mana kayak bukan titik balik sih, pemicu seorang Cindy Luna nih jadi pengen jualan album gitu. enggak, gue pengen beli sendiri. Oh, lu pengen beli sendiri di Biar Korea murah. langsung. Iya, enggak, beli PO sendiri. Gue PO nyari-nyari, sendiri. emang kalau beli sendiri berapaan sih kok kalau ikut orang kena mahal banget. Iya. Gue pengen beli buat sendiri aja gitu. Nah, nemunya itu gimana? Gue itu awal-awalnya kan mainan line ya dulu ya, line Iya, MF iya, itu iya. di Homeland kan dulu Iya. kayak sering. Nah, dulu kayaknya gue ngajakin orang gitu sharing EMS, sharing pajak sama EMS. Jadi kayak jatuhnya dulu tuh kayak pada nitip. Karena gue murah gitu, Oh, iya, karena kan iya. gue gak ngambil untung kan awalnya. Nah. Terus lama-lama banyak yang nitip ke gue. Nah, di situ. Capek lah gue gak Nah, ngambil dari untung. situ lu mulai kayak anjir gue bisnisin aja Iya. gitu. Ih, mending gue ngambil untung tapi dikit aja. Kayak gue dulu kayak nggak cuma album sih, kayak fanset tuh ngerti fanset nggak?
Gak ngerti Oh, tahu. dia. Tahu fansite tuh yang ini kan? Iya, dia kan jualan photobook. Fotobook yang difoto sama seorang fansite Iya, kan kayak gitu. ya dulu gue pengen beli itu juga, terus kayak malas beli di orang karena mahal gitu. Terus akhirnya kayak gue sendiri ngajakin yang gue kenal aja lah, pokoknya sekitaran gitu. Terus akhirnya awalnya nggak ngambil untung, kayak cuma sharing aja. Terus lama-lama gue capek, men. Gue kerja di bidan, ngebungkusin gitu, pengen ngambil untung. Oh, dulu lu dalam keadaan lu masih jadi bidan juga, terus ngeladenin justipan orang juga. Iya. Dan lu tidak ngambil untung dari justipan itu. Sungguh bodoh sekali. Gue seneng, Iya. pada dasarnya gue seneng gitu, kayak ngelihat barang nyampe tuh seneng kan, kayak Iya. ih bisa pegang-pegang. Meskipun sebagian punya iya, orang. gitu, kayak sama-sama lah mending gue jualan aja gitu. Terus gue naikin, gue ambil untung tapi di bawah all shop. Oh. Jadi orang-orang masih lari ke gue. Iya. Kayak misalnya nih all shop lain ambil 30, gue 15. Oh, lu lihat pasarannya gitu ya? Iya, kayak gue selalu taruh harga di bawah all shop. Iya. Jadi lama-lama orang pada di sana aja nih murah mungkin ya. Gue gue nggak pernah promo tapi kayak mungkin dari mulut ke mulut awalnya. Terus lama-lama gue promo di Twitter sama di line ad-nya Cooking Opa. Oh, si Kopamex sekarang. Iya. Itu gue kenal sama dia tuh udah lama banget loh. Sama si William itu ya. Dari zaman broadcast di line kan. Dia masih jualan di Citraland. Oh iya, zaman-zamannya masih ada outletnya Iya, gue Cooking Opa ketemu itu. dia pertama di Citraland, dia masih bikinin topoki. Oh iya. Terus gue tau gak, gue pernah ikutan GA-nya dia, kayak yang foto sama topokinya dia. Terus gue Ini fun fact aja, dapat apa itu? tapi gak gue ambil deh kayaknya, gue lupa tapi kayaknya gue Sebuah fun fact, si Diruna pernah ikut giveaway Kopamex dulu. Cooking Opa namanya. Iya, tapi kan dia juga si Ko William juga yang punya gitu loh. Nah, lu taunya kalau beli album banyak itu bisa ikut fansite itu dari kapan? Awal-awal fansite. Iya, awalnya lu ngelihat Enggak, jadi kan bisa enggak, jadi kan kayak- fansite. gue tuh orangnya Oh, fansite. suka nyoba-nyoba gitu. Kayak Iya. beli album udah nih, udah bisa dari yang beli bekas sampai yang beli baru, Iya. sampai yang bisa bantuin beli orang kan. Iya, justipan gitu Yes, ya. gue udah mencapai di titik bisa beli album. Iya. Terus akhirnya gue naik tingkat. Gue bisa beli foto book fansite yang lebih mahal dari album. Kan album foto book fansite ada 900.000. Iya. Sumpah harganya segitu. Iya lah. Iya. Foto Sumpah. Wanjir. Demi Allah gitu kayak kan effort ngambil fotonya dipikirin ini kali. Oh iya, Iya. lensanya juga mahal-mahal ya. enggak ya mahal sebenarnya tuh harga aslinya kayaknya 400.000, tapi kan itu foto bukan 2 kilo. Iya, benar. Jadi kayak IMS sama Pajaknya mahal. sama belum kan lu pasti ngambil untung juga dari situ Tapi kan. dikit dulu Iya. kayak tapi kan gue tuh dulu prinsipnya dikit tapi banyak gitu. Nah, terus zaman dulu kan kayaknya setahu gue fansite gitu all shop Indonesia jarang yang jual ya? Iya, jarang. Jarang. Kayak paling 3 atau 4 orangan gitu. Iya, enggak Jadi banyak kayak- gitu. Iya, jadi kayak Saingan juga dikit iya, berarti. jadi dulu tuh gue kayak GO group order pertama buat EXO, barang-barang EXO semuanya tuh gue yang iniin. Yang apa koordinasiin, Iya, koordinator kayak lah. update lah kalau ada Iya. barang EXO baru gue update gitu. Oh, Iya. ada barang ini baru gitu. Jadi Oh. dulu awal-awal EXO-L belum terlalu rame. Di Indo. Ya udah rame, tapi rame-rame tuh 2016-17 lah. Ya 2013. Maksudnya mereka belum suka untuk membeli lah. Oh. Belum ada. Belum ada budaya beli album, Iya. Iya, beli iya. segala. Ya kayaknya gue promosi sih kayak pada kepengen gitu karena gue pamer-pamerin. Iya. Iya kan, itu kan kayak Iya. trik Betul. untuk menggait Iya, pemirsa iya, kan. iya. Gue pamer-pamerin, ih bagus. Ternyata bagus ya fotobook. Iya. Ih, pengen dong gitu Iya. gitu ceritanya. Nah. Terus udah di level beli album, konser. Oh, sebelum fansign lu konser dulu. Konser di Indo 2014. Nah, ini. Itu lo tau nggak? Dari 2013 gue jadi fan girl, gue udah ngomong ke emak gue kayak udah nggak sabar kapan EXO ada konser gitu. Iya. Kayak baru ngefans gue, pengen konser gitu. Iya. Gue waktu itu belum punya duit, jadi gue udah tiap pulang ke rumah gue pokoknya kalau ada si artis ini ke Indo, gue bagi duit ya ke nyokap gue. Iya. Berapa? 2 juta buat beli tiketnya, gue bilang kayak gitu. Terus iya nyokap gue kayak gitu doang. Tapi Ini nyokap yang patut dicontoh nih. Gak semua nyokap bakal sebaik itu tahu kalau K-popers. Coba yang nonton video ini pasti ngerasa iri sama Cindy Nuna. nyokap gue emang
kayak gitu, maksudnya mengusahakan gitu loh. Bagus. Meskipun Ya. ini bukan yang tajir banget gimana, tapi kalau gue ada pengen diusahain, meskipun nggak harus. Makanya gue ngomongnya jauh-jauh hari kan, karena gue tahu kayak nggak bisa yang hari ini. Iya, gitu. karena kan duitnya nggak sedikit. Iya kan, jadi kayak gue ngomongnya setahun sebelumnya. Tapi pas udah ada konser, gue alhamdulillah waktu itu udah bisa beli tiket sendiri. Oh, itu dalam keadaan lu udah tahu EXO mau konser di Indonesia apa belum? Oh, belum ada tour konser. Oh, belum ada. First tournya itu belum ada kabar apa-apa, tapi gue udah yang kayak pokoknya gue harus nonton konser. Kalau ya udah bisa nonton konser, ngapain lagi nih yang gue belum pernah. Kan gue kayak gitu. Oh fansign nih, tapi kan dulu tuh orang Indo kan jarang kan, susah. nyari infonya tuh gimana, gak ngerti. Terus tanya-tanya ke orang Korea yang jualan, yang fansign itu, yang jualan foto, kan kena jadi akrab sama gue kan, karena gue ngejualin barang dia lah ibaratnya. Partner kerja, jual menjual gitu. Itu ngobrolnya udah pakai Hangul atau pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Bisa. Oh, fansnya emang jago sih rata-rata. Ada yang enggak. Terus gue nanya, "Gimana? Ya udah lo beli album aja terserah lo berapa?" gitu. Ntar kalau menang, ya udah lah. Pokoknya ini ya gue spill pertama kali di sini, album yang pertama gue beli buat fansign berapa? Coba tebak. Nah, inilah dia. Tahun 2016 itu. 2016 lu mau ikut fansign pertama kali EXO. Tebak. 100. Enggak. 94. Itu karena Seoul kan kelahiran 1994 ya. Terus lo tahu album yang gue beli buat fansign itu hilang di Korea. Gue tinggal di guest house, gue bilang gue ntar balik lagi ke sini, gue bilang gitu. Lu kemana dulu? Itu lebaran. Lo tau nggak jadi pas gue mau fansign itu, gue belum punya visa multiple. Multiple itu kan kita apply-nya sehari. Tapi waktu itu gue udah pernah Korea, jadi kayak mungkin udah gampang lah ya. Iya, udah. Harusnya kalau udah sekali udah bisa. Iya, jadi gue waktu itu baru sekali ke Korea, terus gue ikut aja fansign dulu. Beli tiket pesawatnya nanti, apply-nya nanti pas udah menang. Iya. Jadi pas udah menang gue langsung ke Jakarta. Itu kayaknya. Nah, si albumnya lu tinggal? Enggak, ntar dulu ke Jakarta, apply visa, multiple kan 2 hari jadi. Cepet tuh. Terus langsung pas udah jadi, kayak gue ada waktu sehari buat beli tiket pesawat, besok aja berangkat. Itu lo tau nggak? Itu H-4 Lebaran Idul Fitri. Lu ke Korea? Iya. Sama nyokap gue boleh. Kok boleh ya? Bilang nyokap gue tuh. Iya, kalau gue mau lebaran malam tamasnya dicoret dari kakak gue. Gue bilang gue ikut ini. Kalau gue menang gue ke Korea, gue bilang gitu. Tapi ntar gue pasti pulang sebelum lebaran, gue udah di rumah, gue bilang gitu. Lo tau gue nyampe rumah udah takbir. Oh, udah takbir. Gue di Korea cuma sehari. Buat fansign. Langsung pulang. Jadi gue nggak. Fansign offline gitu ya, jangan. Iya. Gue kok gara-gara pandemi nih gue ingetnya fansign online terus. Ya nggak buat visa kalau online. Oh iya. Jadi terus habis gitu pulang. Iya, sampai lu pulang takbiran, lu pulang udah takbiran. Nah, waktu itu kan gue nggak buka PO kan. Jadi gue belum tahu album itu mau gue jual kemana dan ke siapa gitu. Jadi gue bilang, gue udah lantaran titip dulu di sini. Pokoknya gue balik mungkin sebulan lagi, gue bilang gitu. Oh, lu titip sama orang guest house-nya? Iya, tapi gue sebenarnya nggak tahu gue bisa balik apa nggak sebulan lagi. Tapi gue udah bilang, gue balik sebulan lagi, tolong titip dulu. Apa yang harus gue lakukan? Itu masih disegel tuh albumnya? Iya, masih disegel semuanya. Anjrit. Terus gue bilang dong, kayak gue harus bayar apa, sewa atau bayar apalah biar barang gue aman. Oh iya, oke. So, iya gitu. Pas gue nyampe sana, sebulan setelahnya barang gue udah nggak ada semuanya. Terus kata dia apa? Yang jaganya udah beda apa masih sama? Sama, tapi mereka nggak tahu. Pokoknya intinya album gue nggak bisa dikembalikan. Gue emosi dong. Gue sampai lapor polisi Korea, tau nggak? Astagfirullahaladzim. Sampai lapor ke polisi Korea. Terus kayak mereka ngeles, CCTV-nya nggak nyala gitu-gitu. Ya udah, akhirnya gue pasrah. Tapi gue masih enek gitu kan. Jadi gue tag-tagin tuh guest house itu, nggak usah, jangan pada kesini gitu loh. Pas itu followers gue kayaknya 10 ribuan, 10 ribu. Tapi kan mereka kayak agak gitu kan. Akhirnya mereka bilang, yaudah kayak dispensasinya kalau gue Korea, gue nginep di situ gratis gitu. Selamanya? Enggak selamanya sih. Lama-lama gue, ikhlas aja gue. Jadi itu 94 itu udah enggak, maksudnya lu beli album 94 itu udah emang kebetulan emang udah langsung dapat fansign?
nggak tahu gue Oh, sebenarnya. diundi juga kan kalau Iya, fansign iya. itu kan? Gue sebenarnya nggak tahu sistem mereka milihnya top spender atau undian. Gue sampai sekarang tuh nggak tahu karena mereka selalu bilang lucky draw. Oh. Apa? Ya kan apa sih? Oh, Undian. lu nganggapnya ya 94 itu nomor keberuntungan lu karena Iya. itu ulang tahunnya Sehun kan? Iya, gue mikirnya ulang kalau- tahunnya Sehun, kelahirannya Sehun. Sebutan gue mikir. Gue mikirnya udah tua ya. Wak. Faktor U ya, faktor U. Gue mikirnya kalau misalnya gue beli banyak, kesempatan gue lebih menang banyak gitu. Kan ada kupon kan. Kan gue kalau beli dikasih kupon tergantung lo beli berapa. Kalau lo beli 1 dikasih kupon nomor 1. Nah, itu pengumuman fansign-nya itu lu dapat pengumumannya dari mana? Iya kan ada webnya. Oh, jadi dari setelah lu beli dari web ada pengumuman, oh selamat Anda dapat fansign. Enggak, kayak langsung diumumin pemenang nomor 1 sampai Langsung gitu setelah beli. enggak salah beli sehari setelahnya lah. Oh, sehari setelahnya. Terus lu perasaan lu pertama kali Itu sekali coba langsung menang. Itu fansign pertama gue. Gede banget. Tapi itu sekali. Wow. Wah. Dan itu Very dulu lucky. kayak masih orang luarnya Korea tuh kayak baru 3 atau 4 orang tiap gue ikut fansign orang luar Korea yang nama-nama kok di luar Korea kan ada kayak 4, 3 gitu. Orang luar Korea tuh belum melek sama fansign. Pas berarti zaman- foreignernya termasuk dikit. Zaman-zaman itu tuh kayak belum pada berminat lah, nggak kayak sekarang kan. Sekarang Iya, kan iya. kayak udah menjadi hal yang biasa aja. Oh, zaman dulu Zaman ketika dulu tuh fansign kayak- belum banyak peminatnya, Cindy Nuna udah ikut fansign duluan. Iya. Perasaan lu bagaimana itu pas menang fansign? Ya menurut lo? Senang sekali sih pasti. Gak, maksudnya gue tuh gak kebayang gitu Itu kayak menang pertama kali fansign. gue gitu, jadi Iya. kayak Bisa digambarkan gak sih perasaannya pertama kali ikut fansign dan menang gitu, langsung bayangin menang gue fansign. pertama kali lihat Sehun di jarak segini. Nah. Gimana gitu kayak astaga. Itu muka lu pasti udah tidak terkontrol kan pasti. Gue jingkrak-jingkrak doang. Sampai ada rekamannya gue cuma gedebuk-gedebuk kaki. Oh iya. Iya cuma gitu-gitu doang. Nah, kan pertama- gue nggak bisa bahasa Korea ya, Wak. Iya. Terus lu pakai bahasa Inggris. Gue pengen datang ke fansign itu cuma pengen denger si Sehun manggil gue Nuna. Makanya nama Instagram gue Cindy Nuna kan. Gara-gara tuh awalnya gue ngeliat videonya Sehun fansign sama orang. Dia kan dulu sebutannya Sehun tuh dulu sebutannya punya banyak fans Nuna. Jadi Oh. ada kompilasi video dia Ngomong manggil Nuna. Iya. Lucu kan? Gue Lu pengen ya. Gue pengen banget dipanggil juga. Terus pas gue fansign, gue cuma nyuruh dia manggil gue Nuna 3 kali. Itu pakai bahasa apa? Inggris, call me Nuna gitu Gue bisa. nggak bahasa Korea. Gue belajar lah ya dikit-dikit. Oh, belajar dikit-dikit persiapannya Iya, ya. gue bilang, panggil gue Nuna dong. Gue gitu. Itu kalau boleh tahu kan fansign itu biasanya dikasih waktu berapa detik sih pas ngobrol? Semenit, di bawah semenit lah kalau SM mah. Lu masih ingat gak obrolan pertama lu sama Sehun? Itu cuma annyeonghaseyo, 저는 Indonesia Penia, gue bilang gitu. I'm from Indonesia. Kan you call me Nuna, apa iya pakai gue lupa bahasa Korea tapi panggil aku Nuna dong, gue bilang gitu. Satu kali lagi dong. Ada di video. Ada. Nanti gue minta ya buat footage nah Kali. itu. 신디 누나? 야, 신디 누나? 야, 신디 누나? 야, 신디 누나? 야, 신디 누나? Udah semenit gitu doang. Semenit gitu doang. Enggak, gue suruh dia nyium boneka gue. Emang kalau ini tuh ada-ada aja ya Kan gue permintaan. belum pernah fansign ya, jadi dan gue Bingung. nggak bisa bahasa Korea juga, jadi bingung mau ngobrol apa kan. Iya. Dan kalau dia jauh juga nggak bisa ngerti dia ngomong apa. Sama gue nyuruh dia ngegambarin photocard, udah gitu doang. Bentar, Oh. berarti kalau yang dulu offline semuanya dong? Enggak, SM nggak bisa begitu. Emang iya ya? Milih. Oh. Makanya dulu kan gue dikatain solo stand, Oh. karena gue fansnya sama Sehun mulu, Oh. lagi mana? Iya. Kan cuma disuruh milih satu sama si SM. Solo stand tercipta dari SM juga berarti kan? Oh, itu bisa Aku kalau pikir kalau Fansnya menang grup pernah ada, tapi kebanyakan itu fansnya pertama gue Sehun doang, harus milih satu. Fansnya kedua gue Sehun doang, baru fansnya ketiga gue pas Kokoba itu boleh. Semua. Itu fansnya pertama gue yang Oh, Oktober. semua berderet gitu ya. Tapi setelah itu juga akhirnya individu lagi, jadi mungkin kayak 2 kali grup, habis itu individu gitu. Tapi habis itu seringnya lebih individu gitu sih guys.
Tapi kan lah kalau individu gue mau milih siapa? Iya betul. Sehun kan? Iya. Kalau ini Kalau gue mau cewek. milih, masalahnya nih nggak sedikit ya Wak. Ya Iya. kalau misalnya cuma satu, ya kan? Iya. Dan nggak boleh double, harus satu. Gue double. Oh. Gimana dong hati gue terbelah? Emang gue amuba Iya, bisa iya, bela iya. diri. Ya gimana ya? Kalau misalnya gue di depan Canyol, lihat Sehun kan gue merasa bersalah. Iya. Wah, ada perasaan kayak gitu ya? Ada Wak, ada. Dulu bias gue 3 kan, Sehun, Canyol, Kai. Terus gara-gara Tapi lu mereka- udah pernah ketemu, maksudnya yang ketemu Canyol lama kayaknya udah pernah juga? kan udah semuanya. Oh iya, sorry. Enggak, maksud gua sering gitu. Canyol sering. Hmm. Iya, Kai juga sering, tapi gak sering Sehun. Iya Tetap- sih. Soalnya yang gua lihat Mungkin konten yang lu lain kayak- sehun doang yang gua Iya. lihat. Mungkin yang lain kayak 7, Sehun 20 gitu. Oh, iya maksudnya perbandingannya Iya, jauh kan. jauh. Apalagi Sehun kan ada EXO-SC kan kemarin. EXO-SC fansnya banyak. Jadi kayak perbandingan fansen antar member tuh beda-beda. Kadang ada yang udah hamil duluan kan, si Kyungsu waktu itu. Xiumin. Jadi kalau misalnya nih ada yang nanya follower lu, mungkin gue bisa mewakilkan gimana sih step-stepnya kalau mau ikut fansign, lu bisa jawab apa? Ya udah beli album doang. Sebenarnya beli album doang, tapi beli albumnya harus langsung dari Korea. Iya, langsung di site yang ngadain. Oh. Bukan pokoknya nih ya. Saya fansign-nya Yes24. Ya udah lo belinya di situ. Jangan di tempat lain, beda. Nah, dulu tuh ada kayak gini kejadiannya. Kan gue jualan kan. Iya. Gue buka PO albumnya tuh di Keton For You. Oh. Jelas-jelas. Keton tau gue Iya kan? Terus kayak konfirmasi pembelian gue misalnya 5.000 album from Keton For You. Gue fansign di SM Town. Iya. Gue dituduh fansign gue hasil PO-an album Keton For You. Oh. Jadi kayak kan gue pernah buka PO. Oh iya pernah tuh lu yang Iya dijulitin kan? itu. Gue kan pernah buka PO album Hmm. Keton For You. Pertama buka kayak 3.000 pieces lah. Gue pertama buka jualan itu 3.000 pieces. Terus gue menang fansign. Gue dikatain gara-gara album banyak itu gue menang fansign. Padahal gue fansignnya di SM Town, ngerti nggak? Gue Beda. belinya album di SM Town. Oh, lu beli beda tempat lagi. Iya beda, tapi orang-orang dulu kan masih awam, nggak Iya. paham, nggak ngerti. Iya. Terus kalau gue kasih tahu, nggak mau tahu, Oh, iya, kan? iya. Jadi udah pasrah aja Inilah gua. fans-fans yang harus Tapi sekarang mah udah ngerti. diadakan gitu. Makin kesini udah pada nggak Udah pada ngerti ya? kalau Iya. tapi kan dulu kan baru awal-awal kan. Jadi gue ya udahlah nggak apa-apa ya. Mungkin emang belum ngerti, belum tahu. Gitu ya. Seru banget lo dengernya lo, kayak kamu gimana yang denger? Seru. Ya, ayo lanjut lagi tanya. Oh, kirain kamu ada mau nanya lagi gitu. Banyak. Banyak apa coba? Pidiani mau nanya. Sebenarnya ini kayaknya netizen juga kepo sih kan. Kasini kan dari awal bilang bidan nih, terus bisa sampai beli album banyak itu upaya yang kakak lakuin sampai bisa beli album banyak tuh apa? Kayak entah berusaha inilah, dagang apalah Ya sih. itu jualan apa? Album. Bukan yang aku bilang photobook fansign, Iya, jual-jual. iya. Itu kan gue belinya nggak cuma satu, ratusan. Orderan gue selalu ratusan dari Iya. awal. Jadi awal dari Karena sana. aku doang yang bisa dulu tuh kalau Punya akses, lu doang yang Iya, punya akses jadi buat beli ke sono ya. Dulu tuh kayak kayak boneka-boneka itu cuma memperbolehkan satu negara satu perwakilan. Oh. Jadi orang cuma bisa beli barang itu di gue. Di Indonesia cuma lu doang. Iya, dulu kayak gitu. Dulu, sekarang udah enggak. Tapi dulu kayak gitu. Misalnya ada orang jualan boneka EXO. Itu satu negara perwakilan. Kalau ada yang udah ngambil, lo nggak bisa buka gitu. Jadi difokuskan ke satu orang. Dulu seringnya gue. Jadi gue dulu kalau jualan kayak ratusan pieces terus orderannya. Gokil, pantesan sukses karena emang di Indonesia dia doang. Kalau mau beli Sebenarnya enggak ada. Tapi gue pinter ngelobi gitu loh. Berarti harus ada skill ngelobi. harus ada skill ngelobi ya. Emang gue jualan. Iya bagus. Makanya itulah yang gue bilang dulu pas kita ngobrol tuh, lu jiwa jualan tapi lu kuliah bidan. Bagaimana itu? Sebenarnya gue itu dulu maunya jadi dosen. Kan gue nggak bego-bego amat lah ya pokoknya. Gue percaya, ya. Pokoknya gitu. Terus kayak emang keluarga gue kan basicnya Pebisnis. pendidikan, enggak pendidikan, Oh, ngajar-ngajar gitu. Oh iya. Nyokap gue, bokap gue, nenek gue gitu. Jadi gue diarahinnya untuk seperti mereka. Tapi lu ada keturunan? PNS Iya. atau apa sih PNS,
guru, PNS, dosen, pokoknya di antara itulah ya. Jadi keluarga gue, lu banyak kan kayak gitu. iya, jadi gue kayak nggak ada bayangan lain, nggak ada bayangan apa lagi ya gitu, ngerti gak sih lo? Berarti lu gak ada keturunan pebisnis sama sekali? Nggak ada. Paling om gue sama pade gue, tapi dari orang tua gue nggak ada. Nggak ada, orang tua gue dua-duanya di jalur pendidikan gitu. Nah gue diarahinnya kayak gitu sama nyokap sama bokap gue, cuma gue apa ya gitu, gue nggak ngerti. Kayak gue kalau jadi ini kuliahnya harus S2 kan, sampai dengan gue malas kuliah men. Ya kan, gue malas kuliah lama-lama gitu. So, akhirnya gue nyari tahu, teman gue ngasih tahu, lo tau gak sih kalau lo jadi dosen bidan, lo tuh cuma butuh kuliah 4 tahun. Serius? Iya ada saudara gue. Iya, tapi emang zaman dulu tuh kuliah bidan kan cuma ada D3, 3 tahun. Jadi gue kuliah 3 tahun, ambil setahun D1, gue udah bisa jadi dosen aturannya. Tapi pas tahunnya gue aturannya diubah. Bener-bener pas angkatan gue itu kalau mau jadi dosen harus S2. Sedangkan kalau S2 dulu lama lagi aja. Gue harus transfer dulu karena D3 nggak bisa langsung ke S2. Harus ke S1 dulu. D4 dulu palingan ya? Iya D4. Iya gitu. Bidan tuh nggak ada S1 dulu, adanya D4. Jadi gue kayak gue capek gitu, kayak gue istirahat dulu gitu. Akhirnya langsung perbisnisan. Istirahatnya sambil kerjaan itu, nyoba apa sih, ngasah skill lah ya kan. Itu kan di rumah sakit kan gue gak bisa cuma teori kan, gue harus ngasah ketemu pasien terus. Cuma pas lagi itu udah kealihkan dengan jualan, jadi gue udah nggak ada minat buat kuliah lagi. Jadi pas gue jadi dosen ngapain ya gitu. Kayak gue bener-bener kayak, tapi gue kalau jualan begini duit gue lebih banyak. Kayak, dalam keadaan udah jualan tuh ya? Iya, jadi waktu gue baru main-main jualan aja itu kayak yang gue dulu jualan apa ya? Baju-baju unofficial yang kayak di Blok M. Ngambilin punya itu kayak gue jualan inilah, gue reseller gitu doang, kayak iseng-iseng aja gitu. Nggak ada, dulu tuh orang nggak ada yang tahu nama gue. Gue terkenalnya tuh bukan Cindy dulu. Tapi apa? Sehun Fangirl. Sehun. Twitternya. Jadi kan gara-gara gue trending itu banyak orang yang kayak mungkin dendam sama gue. So speak up gitu ya? Iya, ya sebenarnya